warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aisyah Rahma dari kelas Perbankan Syariah 5C UIN Sumatera Utara. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah oleh Pak Hasbi. Dan di video ini saya akan menjelaskan atau merangkum materi pertama hingga materi ke-8 mengenai Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Langsung saja masuk dalam yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar pembiayaan. Mengenai konsep dasar pembiayaan terlebih dahulu dapat kita ketahui bahwasannya bank memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama sebagai penyalur dana, sebagai penghimpun dana, dan juga melakukan transaksi atau melakukan jasa-jasa perbankan. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, di dalam bank syariah sendiri memiliki fungsi tambahan, yaitu adalah fungsi sosial. Dalam artian adalah di bank syariah ini bisa menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti infak, sedekah maupun zakat. Nah, dari segi penghimpunan dana, di baik pihak bank syariah ataupun bank konvensional itu memiliki perbedaan. Di perbankan syariah itu dikenal adanya sistem bagi hasil, dalam artian adalah sebelumnya baik pihak nasabah maupun pihak bank itu memiliki kesepakatan tentang persenan keuntungan yang akan mereka dapatkan apabila hasil investasi ataupun hasil pengelolaan dana nasabah tersebut berhasil menghasilkan keuntungan. Nah, berbeda dengan bagi hasil oleh bank syariah, di konven itu sendiri atau perbankan konvensional itu dikenal dengan adanya sistem bunga. Sistem bunga yang seperti kita ketahui, sistem bunga ini adalah termasuk ke dalam riba dan ini sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Di dalam sistem bunga ini sendiri, persenan itu akan selalu tetap dan akan selalu didapatkan oleh nasabah, tidak terpatok pada kerugian ataupun keberhasilan dari bank itu jumlahnya atau yang akan didapat oleh nasabah itu akan selalu tetap. Nah, berbeda dengan perbankan syariah di mana apabila hasil investasi berhasil, maka pendapatan itu bisa bertambah apabila keuntungan yang didapat juga semakin besar, ataupun justru apabila mengalami kerugian itu juga ditanggung bersama antara pihak nasabah dan juga pihak banknya. Nah, itulah dari segi penghimpunan dana. Selanjutnya adalah dari segi penyaluran dana ataupun pembiayaan. Nah, dari segi pembiayaan itu atau kredit yang seperti kita ketahui, di dalam konsep pembiayaan ini sendiri sebenarnya pihak perbankan itu sangat menaruh kepercayaan kepada pihak nasabah untuk mengelola pembiayaan atau dana yang diberikan oleh pihak bank tersebut. Nah, adapun kenapa sih pihak-pihak bank ini mau memberikan pembiayaan kepada nasabahnya? Ya, itu yang pertama adalah untuk membuat atau untuk memproduksi barang ataupun untuk memproduksi barang yang baru. Gitu. Maksudnya adalah apabila suatu usaha itu mendapatkan sokongan dana dari pihak bank, maka mereka akan merealisasikan ide-ide dari atau konsep yang ingin mereka buat sehingga akan dihasilkan sebuah output ataupun misalnya barang yang nantinya itu akan semakin banyak dan akan semakin beredar di masyarakat. Nah, ini masuk ke dalam fungsi kedua, yaitu adalah tentang semakin beragamnya barang ataupun semakin banyaknya barang output yang berada di masyarakat. Dan artinya adalah semakin banyak pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin banyak pula hasil atau output yang dihasilkan oleh para nasabah tersebut. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan dari barang yang berada di masyarakat itu dapat tercukupi. Nah, apabila barang yang sudah berada di dalam masyarakat itu sudah dalam artian sudah beredar, nah, itu akan menimbulkan perputaran keuangan. Dalam artian adalah dapat meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang. Dan itulah resume yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama. Jadi di materi yang pertama ini mengenai konsep dasar pembiayaan, saya dapat mengetahui konsep dasar dari pembiayaan itu tersendiri, yaitu mengenai kepercayaan bank yang
yang diberikan kepada nasabah dan juga fungsi atau tujuan. Kenapa pihak bank itu mau memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, dan juga mengenai fungsi umum dari bank dan juga perbedaan antara sistem penghimpunan dana baik dari pihak bank syariah maupun bank konvensional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pembiayaan. Nah, menurut tujuannya, jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumer. Pembiayaan produktif itu maksudnya adalah apabila pembiayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan utility barang ataupun usaha. Nah, pembiayaan produktif ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal. Pembiayaan investasi apabila digunakan untuk membeli bahan modal yang tahan lama, sedangkan dikatakan pembiayaan modal apabila digunakan untuk membeli barang yang satu kali atau dalam satu kali itu habis terpakai. Nah, selanjutnya adalah pembiayaan konsumer. Nah, pembiayaan konsumer ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan manusia. Dan biasanya pembiayaan ini juga diberikan kepada golongan yang berpenghasilan tetap, misalnya adalah pegawai. Selanjutnya, menurut bentuknya itu ada bersifat tunai atau langsung dan non-tunai atau tidak langsung. Nah, di perbankan ini contohnya non-tunai itu ada bank garansi. Selanjutnya adalah mengenai jangka waktunya itu dibagi jadi tiga, yaitu jangka pendek atau maksimal 1 tahun, jangka menengah atau 1-3 tahun, dan jangka panjang yaitu di atas 3 tahun. Nah, menurut segmentasinya ini ada 4, yaitu mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi dari jenis-jenis pembiayaan. Nah, berdasarkan materi kedua ini, dapat memberi pengetahuan saya mengenai berbagai jenis dari pembiayaan yang ada di perbankan, seperti menurut tujuannya, yaitu produktif dan konsumer. Menurut jangka waktunya ada pendek, menengah, dan panjang, segmentasinya dari kecil hingga koperasi, dan sebagainya. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang prinsip pemberian pembiayaan. Nah, sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank terlebih dahulu harus melaksanakan prinsip berikut yang dikenal dengan nama 5C. Yang pertama ada karakter di mana pihak harus mengetahui terlebih dahulu karakter dari calon nasabah tersebut. Nah, kedua ada kapasitas, yaitu bagaimana calon nasabah tersebut atau pengalaman nasabah tersebut dalam mengelola usahanya. Nah, yang ketiga ada kapital, yaitu bagaimana sih catatan keuangan atau kekayaan dari usaha tersebut, dan layak tidak sih diberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, dan jika layak berapa sih yang layak atau berapa yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah tersebut. Nah, yang keempat ada kolateral, artinya adalah jaminan yang bisa disita oleh pihak bank apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada condition. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah atau kepada nasabah, pihak bank harus memperhatikan kondisi perekonomian nasabah tersebut dan bagaimana atau hubungannya dengan prospek usaha yang akan dijalani. Nah, itulah dari materi ketiga yang dapat saya sampaikan atau rangkum, yaitu mengenai prinsip pemberian pembiayaan. Dari materi ketiga ini yang dapat saya ambil yaitu mengenai bagaimana sih atau hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak bank sebelum memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya. Karena apa? Karena jika pihak bank tidak teliti atau tidak menjalankan prinsip 5C ini dengan baik, maka akan semakin banyak pembiayaan bermasalah, terkhususnya apabila di bank syariah. Karena apa? Karena di bank syariah ini
tidak menjalankan prinsip seperti bank konvensional yang menggunakan bunga, di mana mereka harus membayar atau nasabah harus membayar sesuai dengan periodenya dan dengan bunganya. Jika di bank syariah, pihak bank dapat memperoleh keuntungan apabila nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut mendapatkan keuntungan pula dari usaha yang dijalani dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Maka sebelum memberikan pembiayaan tersebut, pihak bank harus sangat teliti dan harus sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Nah, itulah yang dapat saya ambil atau ilmu baru yang saya ambil mengenai prinsip pemberian pembiayaan. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu proses pembiayaan. Nah, di dalam proses pembiayaan ini tahap pertama dapat dilakukan pengumpulan informasi dan review. Nah, bila dinyatakan layak, maka masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan lebih lanjut atau analisa dan persetujuan pembiayaan. Nah, di tahapan ini dapat dilihat apakah nasabah tersebut sekiranya mampu atau tidak untuk membayar pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank. Apabila dinilai mampu, maka masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu adalah administrasi dan pembukuan. Setelah itu pencairan dana dapat dilakukan. Nah, setelah pencairan dana dapat dilakukan, pihak bank dapat melakukan pengawasan kepada nasabah tersebut melalui sistem on the spot ataupun antisipasi dini. Nah, adapun tahapan terakhir yaitu adalah tahapan pelunasan dari pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh pihak nasabah. Nah, sekiranya itulah rangkuman dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh baik pihak bank ataupun pihak nasabah. Dan dari materi keempat ini, yang dapat saya dapatkan yaitu adalah mengenai bagaimana sih proses dari pemberian atau pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi kelima, yaitu tentang bagian-bagian tahapan pembiayaan. Nah, di materi kelima ini mengenai bagian-bagian tahapan pembiayaan, adapun bagi calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, maka harus mengumpulkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah harus terdapat atau harus mampu menjelaskan kondisi perekonomiannya kepada pihak bank secara atau sejujur mungkin. Selanjutnya adalah membawa jaminan, dalam artian adalah jika seorang pegawai maka jaminannya berupa SK. Jika pemilik usaha, maka jaminan bisa berupa surat hak milik ataupun bangunan. Nah, selanjutnya adalah untuk apa sih pembiayaan itu diajukan, ataukah untuk usaha, modal kerja, ataupun tujuan lainnya. Selanjutnya adalah berapa nominal pembiayaan yang diinginkan atau diajukan, dan jangka waktu dari pembiayaan tersebut, ataukah pembiayaan tersebut ditanggung jangka pendek, jangka panjang, ataupun jangka menengah. Nah, di pembiayaan atau di bagian-bagian tahapan pembiayaan ini, yang dapat saya ketahui adalah apa sih yang harus dipersiapkan atau apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Dalam materi ke-6 yaitu mengenai analisis end user pada pembiayaan konsumer. Nah, analisis itu sebenarnya dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan dari pihak nasabah untuk membayar kewajibannya karena telah diberi pembiayaan oleh pihak bank. Nah, di dalam analisis end user ini ada dikenal dengan risk acceptance criteria atau RAC, yaitu jumlah minimum yang harus dimiliki oleh calon debitur atau jumlah minimum dana yang harus dimiliki oleh nasabah dan juga sesuai dengan masing-masing produk yang dimilikinya. Selain itu, analisis end user pada konsumen ini juga berkaitan dengan aliran dana yang masuk setiap bulannya dan perhitungannya sesuai juga dengan masing-masing produk. Selanjutnya, selain itu juga ada debt service ratio yang berkaitan dengan penggunaan DBR dan DSR masing-masing produk. Lalu ada juga
financing to value dengan angka rasio antara lain pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian pembiayaan. Nah, selanjutnya ada juga hasil SIDBI. Apabila pemohon mempunyai fasilitas pembiayaan di bank lain, maka kolektivitas pemohon dan atau sponsor harus tergolong performing finance. Ada juga limit pembiayaan, yaitu limit pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada debitur atau kepada nasabah, dan bank juga berhak untuk memberikan atau menetapkan uang muka yang harus disediakan oleh debitur sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur. Nah, selain itu juga ada jangka waktu pembiayaan dan dapat diakses dengan memperhatikan karakteristik produk, antara lain ada tidaknya agunan ataupun kriteria. Nah, di materi ke-6 itulah yang dapat saya sampaikan mengenai rangkumannya dan hal-hal yang atau manfaat yang dapat saya terima. Antara lain adalah mengetahui apa saja atau bagaimana isi dari analisis end user pada pembiayaan konsumer. Antara lain seperti ada RAC, lalu ada limit pembiayaan dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi ke-7. Selanjutnya materi ke-7 yaitu mengenai analisis kualitatif pada segmen produktif. Nah, pada analisis kualitatif segmen produktif ini harus dilihat dari beberapa aspek. Nah, pertama adalah aspek yuridis, yaitu berkaitan dengan legalitas, seperti ada legalitas permohonan seperti KK, KTP, NPWP, lalu ada legalitas atau izin mendirikan bangunan, usaha, lalu AMDAL, dan juga yang membedakan dengan bank konvensional di bank syariah yaitu ada sesuai dengan analisis kajian syariah. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan atau didirikan itu harus sesuai atau harus sudah sesuai dengan prinsip syariah. Lalu aspek kedua yang dapat dilihat yaitu aspek manajemen, yaitu lebih kepada susunan pengurus dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus memiliki usia minimal 2 tahun. Selanjutnya aspek ketiga yaitu aspek produksi, di mana di aspek ini dapat dilihat realisasi antara investasi dan juga realisasi perusahaan tersebut apakah sesuai atau belum ada ADRT perusahaan. Itu juga dapat dilihat analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari perusahaan tersebut, di mana limbah itu harus diolah sehingga tidak mencemari manusia maupun lingkungan sekitar. Lalu aspek yang keempat yaitu aspek pemasaran, di mana di aspek ini dapat kita lihat bagaimana kondisi pasar, kondisi permintaan dan penawaran dari pasar tersebut, lalu pangsa pasar yang ada. Selanjutnya adalah aspek keuangan, di mana aspek keuangan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian atau berkaitan dengan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah aspek jaminan dan asuransi. Nah, di mana di aspek ini, apakah jaminan bisa dieksekusi saat macet ataukah tidak, dan investasi untuk menghasilkan asuransi biaya. Nah, itulah materi yang ke-7 yaitu mengenai analisis kualitatif segmen produktif atau analisis kualitatif pada segmen produktif, di mana di materi ke-7 ini sahabat saya dapatkan yaitu adalah mengenai aspek-aspek yang harus diteliti atau harus dilihat terlebih dahulu oleh perusahaan tersebut sebelum memberikan harus dilihat oleh pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ke-8. Lalu selanjutnya ada materi ke-8 yaitu mengenai analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, di dalam analisa kualitatif ini ada aspek yuridis. Nah, aspek yuridis ini seperti yang saya jelaskan di materi ke-7 itu berkaitan dengan legalitas usaha dari mulai data personal seperti KTP, KKA, NPWP hingga legalitas pendirian usaha dan juga kajian syariahnya jika menggunakan bank syariah. Lalu ada aspek manajemen. Nah, di dalam aspek manajemen ini kita dapat lihat seberapa optimalkah
seberapa optimal dari penyusunan struktur organisasi tersebut atau usaha tersebut. Selanjutnya ada aspek produksi. Nah, dari aspek produksi ini dimulai dari lokasi, bagaimana cara kerjanya, hingga analisis dampak lingkungan atau ambil dari limbah perusahaan tersebut, mana harus dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu ada aspek pemasaran. Nah, ada aspek pemasaran ini untuk melihat bagaimana sih prospek permintaan maupun penawaran dari usaha tersebut, bagaimana pasarnya dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Nah, dalam perbankan syariah, selain aspek tersebut, dapat dilihat juga aspek sosial ekonomi. Maksudnya adalah bagaimana usaha tersebut dapat membawa manfaat bagi umat, atau setidaknya manfaat bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada aspek kuantitatif. Nah, dalam aspek kuantitatif ini, kita dapat melihat apakah pihak bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah tersebut atau tidak, yaitu melalui aspek keuangan. Nah, di dalam aspek keuangan ini, bank akan melihat laporan keuangan perusahaan calon nasabah. Di situ bank dapat memutuskan apakah pembiayaan dapat dilakukan atau tidak. Nah, itulah dari materi ke-8 yang dapat saya sampaikan atau rangkuman dari materi ke-8. Dan di materi ke-8 ini pula saya mendapatkan berbagai manfaat, yaitu mengenai pembagian analisa kualitatif maupun kuantitatif yang perlu dilakukan oleh pihak bank dalam melakukan pembiayaan atau sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan atau rangkuman materi yang dapat saya sampaikan dari materi pertama hingga materi ke-8. Nah, selanjutnya adalah pendapat saya mengenai mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah, di mana mata kuliah ini sangat penting bagi kita, terkhusus mahasiswa perbankan syariah. Karena apa? Mahasiswa perbankan syariah nantinya pasti ingin dan akan bekerja di sektor perbankan. Nah, di semua perbankan, di hampir semua perbankan pasti memiliki pembiayaan di dalamnya. Nah, kita sebagai mahasiswa perbankan syariah harus mengetahui tahapan-tahapan dari pihak bank itu sebelum memberikan pembiayaan kepada para calon nasabahnya. Agar apa? Agar nantinya ketika kita telah bekerja di perbankan, kita dapat mengetahui langkah-langkah sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk pihak bank tersebut sendiri. Karena apa? Karena di pembiayaan ini sangat rentan terjadi gagal bayar. Gagal bayar yang nantinya akan menambah pembiayaan bermasalah, terkhususnya di perbankan syariah ya, karena di perbankan syariah ini kepercayaan dari pihak bank itu lebih ditaruh kepada nasabahnya. Karena apa? Karena apabila pembiayaan telah dilakukan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabahnya, itu berarti adalah pihak bank itu sudah sangat percaya kepada nasabah tersebut agar dapat mengelola pembiayaan yang telah diberikan, sehingga nantinya pengelolaan pembiayaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pengusaha atau nasabah tersebut dan juga bagi pihak perbankan syariahnya, yang mana pihak nasabah tersebut juga tidak akan mengalami gagal bayar dan juga pastinya pembiayaan tersebut dapat bermanfaat. Nah, untuk memberikan pembiayaan tersebut itu pastinya memiliki tahapan yang panjang, yaitu dimulai dari pengumpulan informasi dan seleksi yang sangat ketat dan hati-hati agar pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menambah daftar pembiayaan bermasalah yang ada di perbankan, khususnya di perbankan syariah. Nah, itulah pendapat saya mengenai mata kuliah dari manajemen pembiayaan bank syariah ini. Baiklah, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menonton video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.